Bener nggak selama ini kamu selalu bareng sama Putri? Rangga, Iya, jadi kamu tinggal satu rumah selama pelarian? itu udah 2 pertanyaan, tak? Kenapa sih kamu takut dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Kamu masuk dulu ya. Kamu takut ya nggak? Itu udah 3 pertanyaan, tak? Cinta! Mau kemana nih, Dek? Eh, kenapa, Pak? Mau kemana kita? Oh, Kebayoran, Jalan Dharma Wangsa 11. Aduh sis, kerjaan kantor kan sampai begini hari belum selesai juga. Ya beginilah kalau kerja di majalah nggak pernah ada selesainya. Berarti kantornya sibuk dong sis ya. Kecuali kalau majalahnya nggak terbit lagi. Udah nggak usah dikeringin ya. Orang rumah yang bilang ibu ada di sini. Sampai sekarang saya nggak tahu, Rangga, siapa yang membocorkan nomor handphone kamu kepada pihak lain. Saya rasa kita nggak usah mikirin lagi siapa orang itu. Biarpun nanti saya ketemu sama orang itu, saya nggak tahu harus kayak gimana. Dan bisa jadi dia merasa benar karena telah membantu polisi menemukan tersangka pembunuhan. Ya, saya hanya bisa minta maaf, Rangga. Niat baik saya memberikan berbagai macam fasilitas kepada kamu, ternyata hanya mencelakakan kamu. Dan menyelamatkan ibu kan. Rangga, jangan pernah berpikir bahwa saya sengaja menjebak kamu. Kalau saya berniat menyerahkan kamu kepada polisi, gampang sekali. Saya tinggal panggil kamu ke kantor, saya telepon polisi untuk menjemput kamu di kantor. Perkara selesai. Semakin sedikit orang di Jakarta ini yang bisa saya percaya. Dan saya berharap ibu ada di antara orang yang sedikit itu. Itu kembali tergantung kepada kamu sendiri, Rangga. Apa kamu bisa mempercayai orang lain atau tidak? Kalau tidak, bisa-bisa sama pacar sendiri kamu nggak percaya. Tapi pacar kamu tahu kan segala permasalahan yang sedang kamu hadapi? Ya, nggak semuanya. Kalau begitu kamu nggak terbuka ya sama pacar sendiri. Saya merasa kasihan sama dia. Dia ikut menderita atas masalah yang saya hadapi. Tapi dia bisa mengerti kamu kan? Saya rasa iya. Tapi nggak tahu sampai kapan. Cinta, malam ini saya mau pulang ke rumah. Sebentar lagi sampai. Doain saya selamat. Aku doain nggak. Mudah-mudahan nggak lama lagi kita bisa ketemu. Makan, Mas? Iya. Mau kemana, Mas? Mau ke rumah temen. Rumahnya di mana? Di situ sih, tapi kayaknya saya salah ya. Namanya Rangga bukan?
Eh, bukan, bukan. Oh, kalau yang punya rumah itu namanya Rangga. Sekarang dia jadi buronan polisi, nggak tahu kemana. Lihat aja rumahnya tuh, udah dijaga kayak gitu siang malam. Itu yang jagain dulunya di dalam. Bosan kali di dalam jadi di luar. Udah kayak rumah sendiri. Halo, Ya, Rangga? dari mana ini? Jadi lo maunya gue cuek gitu aja, gak usah mikirin Rangga? Bukannya gitu juga. Cuman menurut gue tuh masalah Rangga ini tuh terlalu berat, apalagi untuk kayak kita anak SMA gini. Jadi kalau sampai lo nih Ata nggak bisa nolongin Rangga, lo tuh jangan terlalu nyesel. Dan gue jamin deh nggak akan ada yang ngatain lo cuek juga. Ben, kok udah gak ada sih? Mili, ya ampun lo ngapain sih? Nggak. Duduk dulu. Apaan sih, Mil? Ada sesuatu yang lo harus dengerin. Dengerin sini. Udah dengerin. Bagus nggak? Oke. Gue juga suka banget. Oke banget sih, Mil. Bagus sumpah. Ini punya siapa? Ini dia Taura yang dikasih waktu di kantin itu. Nggak, lo harus dengerin lagu kedua lebih enak. Mil, udah jam segini lagi. Gila, ntar telat nih. Yuk, berangkat yuk. Kalau cinta suka aja tuh malu-malu banget sih. Gimana? Ini cinta kan ini dia. Pak, lo marah ya? Enggak, Kok dari tadi diem aja? ngantuk. Emang semalam lo kurang tidur ya? Ya, gitu deh. Pak, Apaan? lo boleh marah tak sama gue, tapi gue tetap akan nyampein amanah orang. Amanah Taura ya? Iya, Emangnya dia bilang apa, Mil? iya dia negesin aja kalau dia tuh emang serius banget pengen bikin lagu bareng lo. Tak, kalau lo marah banget lo boleh turun di sini deh, terserah lo mau turun di mana sekarang. Sialan lo enak aja. Gitu dong, kerjanya cemberut mulu tau nggak? Salahnya gue cemberut juga tetap cantik, Mil. Iya tapi tetep aja gitu ngebetein tau gak sih tak ngeliatnya? Lu rese. Iya bukan gue aja tau gak sih tak yang mikir kayak gitu. Semua orang tuh juga malas tau gak ngeliat muka lo jutek kayak gitu, nggak ada bagus-bagusnya tau gak? Tak, ada satu lagi. Apaan lagi? Jangan sampai gue marah beneran nih, Mil. Kita semua juga kangen banget sama puisi lo. Kenapa sih sekarang lo gak pernah bikin puisi lagi? Udah lama banget lo tak? Kayak tadi Pak Wardiman dari situ. Iya tadi gue juga ngeliat dia deh. Kok hilang ya? Bentar ya. Pak Wardiman! Pak Wardiman kenapa sih? Apanya yang kenapa? Ya kok tiba-tiba ngilang? Mestinya saya yang nanya, ada apa Neng Cinta manggil saya? Ya abisan kenapa Pak Wardiman buru-buru pergi? Neng Cinta kenapa mengejar saya? Ya Pak Wardiman yang ngibrit. Ya ini kan sudah hampir jam 7. Saya harus siap-siap ketok bel tanda masuk.
Kasian banget ya Cinta sekarang. Kangen sama Rangga yang kenapa Wardi? Ngaco loh. Mau kemana tak? Bentar ya. Mau kemana sih? Mau pupi bentar. Bentar aja. Kok Pupi jam segini sih? Selamat pagi. Udah ya, sekarang kamu masuk dulu. Enggak. Biasin mau seharian di sini, saya nggak mau kemana-mana. Yaudah, tapi jawab satu pertanyaan saya ya. Apa? Bener nggak selama ini kamu selalu bareng sama Putri? Rangga, Iya, jadi kamu tinggal satu rumah selama pelarian? itu udah 2 pertanyaan tak? Kenapa sih kamu takut dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Kamu masuk dulu ya. Kamu takut ya nggak? Itu udah 3 pertanyaan tak? Cinta. Cinta, Lagi Pak. kenapa kamu ada di sini? Saya barusan aja ketemu sama Rangga. Di mana dia? Dia barusan aja dia pergi. Kemana? Pergi ke sana Pak. Ya. Sekarang gue udah susah buat kontak-kontakan sama Rangga. Biasanya kan gue selalu nunggu dia telepon. Ya itu juga kalau dia nelpon sih. Tapi sekarang balik lagi kayak dulu waktu dia diculik. Ngilang gak jelas kemana. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Tunggu deh. Kok gue ngerasa ada yang aneh deh? Waktu lo ketemu sama Rangga lagi nelpon ya? Enggak? Kenapa? Berarti handphonenya ada di kantong dong? Mungkin aja sih. Kenapa sih, Mel? Gini deh, Cinta sendiri kan bilang waktu Cinta lari dari Rangga terus Rangga mau ngejar sampai akhirnya nggak jadi, Cinta kan berhenti di sana untuk nangis.
Terus tiba-tiba Pak Romi sama polisi lewat. Setelah mereka pergi, Cinta balik lagi ke sini untuk ketemu Rangga dan Rangga udah nggak ada. Bener nggak sih? Iya, iya. Nah, kenapa tiba-tiba handphonenya Rangga bisa ada di lantai coba? Ya jatuh kali. Itu dia, dijatohin atau emang jatuh? Maksud gue dijatohin gitu. Mil, udah deh. Pikiran lo tuh gak penting tau gak? Loh kenapa? Kan mungkin aja. Ya udahlah Mil, kita juga nggak usah berandai yang aneh-aneh juga. Lo itu kan nggak aneh, hal itu jelas banget gitu. Mili, tapi kenapa dia ninggalin handphone dia ya? Nggak tahu, mungkin aja biar dia nggak bisa ditelepon. Kenapa dia nggak mau ditelepon? Iya, yang tahu Rangga nggak mau ditelepon kan Rangga doang. Udahlah, kayak yang gue bilang tadi, kita tuh nggak usah berandai-andai, kita lihat aja ntar apa yang terjadi. Tapi Mili mungkin ada benernya juga kali ya, Al. Ya, Rangga emang sengaja ninggalin handphone dia biar dia tuh nggak bisa dihubungin, biar dia bebas kemana aja dan sama siapa aja. Maksudnya apa, Tak? Ya Rangga jelas-jelas bilang sendiri kalau misalkan dari sebelum dia diculik sampai sekarang dia jadi buronan, dia tuh sama Putri terus. Masuk akal banget kalau emang dia sengaja jaga jarak sama gue biar nggak bisa berkomunikasi sama gue, biar gue susah nelfon dia dan dia bisa nelfon gue kapan aja. Jadi dia bisa kapan aja pilih mau sama Putri atau sama gue. Tak. Ya ampun, Tak. Lo tuh ngaco banget tau nggak? Sengaja biar gue nggak terlalu ngerasa kehilangan dia. Satu lagi, Tak. Apa? Udah, jangan bikin gue jadi marah beneran deh, Mil. Mau juga kangen sama puisi-puisi lo. Udah lama banget tau gak sih lo gak bikin puisi baru. Kenapa sih, Tak? Enggak, dia tuh sebenarnya cuma mau negesin aja apa yang dia pernah omongin ke lo, Tak. Dia tuh serius banget tau gak ngajakin kerja sama bikin lagu bareng lo. Kenapa, Ma? Jangan nitip saya dong, Ma. Ada supermarket dekat sini. Oh, saya baru aja ketemu sama manajer studio rekaman. Enggak, Ma. Enggak. Mereka nggak mau rekaman musik. Mereka maunya lagu buat penyanyi. Ya, oke, Ma. You have mail. You have mail. Sudah dengerin melodi ciptaan saya? Kemarin malam-malam Rangga datang lagi. Saya suruh tidur di sini, dia ndak mau. Dia khawatir nanti saya terbawa-bawa dapat masalah. Tapi ngapain dia kesini lagi? Dia mau menitipkan handphone dia sama saya. Saya bingung, handphone mana? Dia bilang sih
Dia meninggalkan handphone di sini. Jadi dia emang sengaja ninggalin handphone dia. Iya, tapi saya cari-cari nggak ada tuh. Ada di saya, Pak. Oh, ya sudah. Memang itu yang saya mau tanya sama Neng Cinta. Nah sekarang terserah Neng. Apakah saya yang simpan atau Neng yang mau menyimpan? Sesuai yang mana aja deh. Kan Rangga bilangnya dititipin ke Pak Wardiman. Jadi biar Pak Wardiman aja yang pegang. Rangga nggak bilang kenapa dia mau ninggalin handphonenya ke Pak Wardiman. Dia bilang bawa sial. Bawa sial. Ya gara-gara handphone ini dia hampir tertangkap waktu dia sembunyi di daerah Bogor. Kemarin hampir tertangkap lagi. Ya tidak tahu apakah memang ada hubungannya atau tidak. Tapi dia merasa lebih aman kalau tidak bawa handphone. Mungkin emang lebih aman kali. Alia! Ma, tolong bukain, Ma. Iya, saya. Baik, kamu apa kabar? Baik juga. Udah lama banget ya nggak kesini? Iya ya, Tante. Aduh, sini, Tak. Aduh, Tante sampai kangen banget. Kamu udah janjian sama Alia? Belum, Tante. Tadi aku telepon handphone Tante nggak bisa masuk-masuk. Ya udah aku pikir aku langsung datang aja. Oh iya, tadi handphone Tante lagi di charge. Jadi mungkin kamu pas telepon ke sini, Tante belum ngidupin kali. Pantesan, Tante. Iya, Tak. Tante ikut sedih loh soal Rangga. Tapi kalian masih terus berkomunikasi kan? Masih. Ya bagus lah kalau gitu. Yang penting ya, Tak, jangan sampai kalian itu putus komunikasi. Ya, kita memang nggak bisa membantu dia untuk bebas dari segala macam tuduhan yang ada ya. Tapi paling enggak kan kita bisa terus membesarkan hati dia kalau Cinta terus menjalin komunikasi. Duh, Tante tuh nggak bisa ngebayangin deh. Tuh dia gimana ya ngatasi persoalan emosionalnya? Ibunya nggak di sini, ayahnya baru meninggal. Balik ke Indonesia malah dituduh dengan sesuatu yang sangat serius. Aduh, lo mau pergi ya? Iya, emang lo mau nginep sini ya, Tak? Ya, tadinya sih. Jangan sampai nggak jadi dong. Pokoknya kalau mau nginep sini, nginep aja. Nggak ada Alia kan ada Tante. Ya? Ya sih. Ya bisa dulu nggak bilang sih mau kesini, Tak. Ya udah, lo mau berangkat aja, gue nggak apa-apa. Enggak sih, juga masih harus nunggu yang jemput 20 menitan lagi. Ini yuk. Pasti sebenarnya lo nggak ada rencana mau kesini ya, Tak? Kesepian ya? Kayaknya emang gue tuh beda banget ya sama seniman. Maksud lo? Kalau seniman tuh punya masalah yang besar, mereka malah jadi kreatif. Tapi gue tuh kebalikannya, tau gak sih, Al? Gue sebelum kesini, udah 2 jam gue buka komputer niatnya mau tulis puisi, tapi nggak ada satu kata pun yang bisa gue tulis, Al. Ya, mudah-mudahan di sini lo bisa nulis ya, Tak. Al ya. Ya masuk aja. Siapa sih? Penjemput. Emangnya lo mau kemana sih udah rapi gini? Ada temennya dia yang ulang tahun, Tak. Dia itu siapa, Al? Sini. Apa kabar, Tak? Gue turut sedih ya. Gue dengar tentang Rangga. Ya mudah-mudahan lo kuat ngadepin cobaan ini ya. Thanks, Hendra. Dan menurut gue, cuma lo yang bisa ngebantuin. Kok gue? Iya. Ada teman saudara gue. Dia juga pernah kena korban penculikan. Udah setahun. Dan dia tuh takut ketemu siapa-siapa. Satu-satunya alasan dia untuk tetap bertahan cuma satu. Dia gak mau kehilangan cewek yang dicintai. Yang setia sama dia. Begitu juga kah dengan Rangga? Yang bertahan demi orang yang dicintai. Dan siapa orang itu? Jangan-jangan bukan saya.
Atau jangan-jangan dia mampu bertahan tanpa harus takut kehilangan siapa-siapa. Sebening air surga di bumi, indahnya menyejukkan jiwaku. Kujaga dalam jubah jiwanya. Tatapmu alunkan melodi seksi yang tak mungkin kulepas. Surga pun turunkan kamu untukku. Bersama ribuan penari yang menari di atas pelangi. Halo? Kamu di mana, Tak? Hai, saya lagi di rumah Alia. Gak? Tak. Maafin saya kemarin ninggalin kamu di tempat Pak Wardiman. Apa-apa, saya ngerti kok. Soal utang-utang pertanyaan yang belum saya jawab. Kita jangan ngomongin itu di telepon ya, Gak? Kita harus ketemu atau ya udah nggak usah dibahas sama sekali. Saya cuma mau bilang kalau kamu sangat berhak curiga saya ada apa-apa dengan Putri. Gak, please. Kita jangan bikin arah pembicaraan kita jadi panjang dan gak ada habis-habisnya. Tapi kita nggak bisa lama-lama kayak gini, Tak. Halo? Gak jelas nggak? Kita nggak bisa lama-lama terjebak dalam keadaan yang membingungin kayak gini, Tak. Terus maksudnya? Soal ini juga nggak bisa diomongin lewat telepon. Jadi mau nggak mau kita emang harus ketemu lagi. Tapi kapan nggak? Di mana? Besok tempat Pak Wardiman. Loh, kamu kan udah jelas-jelas ketahuan sering kesana, itu bahaya dong nggak? Buat saya sekarang nggak ada tempat yang nggak berbahaya. Jadi kalau saya bakal ketangkep, besok adalah waktu yang sangat tepat. Rangga. Sampai besok ya, Tak. Tuhan. Emangnya Rangga nitipin sesuatu ke Pak Wardiman, Tak? Enggak. Terus ngapain kita kesini? Ketemu Rangga. Hah? Tadi kan lo bilang kalau si Rangga hampir aja ketangkap di sini. Terus kalau dia masih berani kesini sama aja bunuh diri dong. Ya itu dia, main gue juga udah bilang sama dia, tapi dia ngotot maunya ketemu di sini ya. Gue mau gimana dong? Ngaco banget sih tuh anak. Makanya main gojek lo. Terus apa hubungannya sama gue? Ya lo kan jago berantem, men. Hah? Maksud lo gue suruh ngebantuin ngelawan kalau dia mau nangkep Rangga? Udah gila lo ya? Kalau lo bawa anak-anak di satu sekolah sih itu baru. Ya men, gue kan gak mau rame-rame. Rangga. Gak ada orang, Mbak. Kan dia bohongin gue. Nah, jangan buru-buru nuduh gitu dong, Tak. Emang dia janji datang jam berapa? Sore. Tuh, sekarang udah sore. Ya elah, sore kan banyak lah kita. Jam 3, jam 4, sampai maghrib semua juga dibilang sore. Nah, lihat, sekarang baru jam segini. Halo? Mah? Kamu ada di mana? Di sekolah. Udah ditelepon Dewa? Dewa? Iya, tadi siang Dewa telepon Mama. Dia cerita katanya ada bisnis sama Papa. Terus dia juga nanyain kamu. Katanya kangen pengen ketemu. Terus Mama bilang aja telepon ke HP kamu. Paling nanti juga dia telepon kamu. Nggak nelpon sih. Belum kali, Tak. Kamu pulang jam berapa sih hari ini? Masih lama sih, Mah. Soalnya ini tuh sekarang lagi mau meeting sama alumni. Jadi agak malam. Ah, sekalian aja Tak minta diantar Dewa ke tempat Ya nggak meetingnya. usah lah, Ma. Meetingnya tuh di sekolah. Oh, gitu ya. Bye, Ma. Bye. Kenapa, Tak? Aduh, gila, ada-ada aja tuh gak sih, men? Yang tiba-tiba Taura muncul lah. Terus sekarang Dewa tiba-tiba mau jemput gue. Loh, Dewa bukannya udah mau kawin? Ya, itu sih bukan urusan gue ya dia mau kawin apa enggak. Cuman yang pasti kenapa sih mereka itu mesti datang pas keadaan gue lagi kayak gini, men? Atau mungkin aja kebalik, Tak? Maksud lo? Ya, Taura atau Dewa tiba-tiba nelfon atau datang, terus sih sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman ya karena kondisi lo aja yang lagi kayak gini tuh, mungkin lo ngeliat mereka jadi annoying banget ya. Gini deh, Tak, kayak kita minum es. Kalau kondisi kita lagi sehat kan nggak ada masalah. Cuman coba kalau gigi kita lagi berlubang atau sakit,
Gila, minum es dikit aja udah kerasa ngilu banget. Ya berarti bukan esnya yang salah dong. Emang gigi kita aja yang lagi nggak bener. Ya nggak? Ya mungkin aja sih. Ya ampun bener men. Siapa tak? Dewa. Halo, Lagi meeting ya? kok tahu? Barusan saya telepon rumah, terus kata mama kamu masih di sekolah. Ya ada apa sih? Pengen ketemu aja. Banyak yang saya mau ceritain sama kamu, tak? Kayaknya nggak mungkin ketemu sekarang deh, lain kali aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Saya tunggu aja. Emang kamu di mana? Sekarang saya lagi di depan sekolah kamu. Balik dulu, Be. Besok masih balik kan? Masih. Nah, lumayan kan dapat kerjaan 2-3 hari daripada malakin supir angkot. Ya, gedean malakin supir angkot sih. Loh, gedean lagi ongkos rumah sakit kalau kamu digebukin rame-rame sama supir angkot. Ya dah. Loh, kok di luar aja? Enakan di luar aja, Pak. Rangganya mana? Nggak ada. Loh, tadi dia sudah datang, masa dia pergi lagi sih? Rangga. Orang yang tadi mana, Pak? Siapa? Itu yang tadi ngechat. Barusan pulang. Memangnya kenapa? Gila ya, mereka di mana-mana. Siapa sih nggak? Ya, benar kata Pak Wardiman tadi. Saya udah ada di sini dari jam 2. Tapi pas kamu datang, saya ngeliat ada orang yang ngawasin saya. Maksud kamu tukang chat itu? Mereka bisa jadi apa aja, Pak. Aduh, memang Intel itu bisa pura-pura jadi apa saja. Tapi yang tadi itu bener-bener tukang chat yang tidak bisa pura-pura jadi Intel. Jangan bercanda deh, Pak. Dia itu ponakan saya, enggak. Namanya Ipung. Dia itu temer di terminal Tanah Abang. Tukang malak. Tak, gue nunggu di warung depan dulu ya. Loh, ntar aja, men. Gue nggak lama kok. Nanti kalau lo udah selesai duluan, lo nyusul aja ya. Saya urus koperasi sebentar. Gila, tak. Bener-bener gila. Tapi kan ternyata keadaannya tuh nggak separah yang kamu bayangin kan. Justru lebih parah. Sekarang setiap laki-laki yang saya lihat sebagai polisi atau tentara yang siap nodongin pistol ke kepala saya. Kalau itu berarti masalahnya ada di kamu nggak? Kayak yang kita pernah bahas di telepon, kamu tuh lagi menderita paranoid. Jadi mau nggak mau, kamu harus bisa ngendalin emosi kamu. Supaya kamu nggak jadi korban emosi tersebut, nggak? Emang kamu tahu caranya seperti yang kamu bilang mengatur emosi itu gimana? Ya, saya nggak tahu sih. Tapi ya... Tapi apa? Pergi ke psikolog, psikiater. Dalam keadaan saya yang sangat terancam kayak gini. Ya justru ini tuh buat ngebantu kamu nggak? Karena saya khawatir lama-kelamaan keadaan ini bisa lebih berbahaya daripada ancaman tersebut. Kamu bisa jamin selagi saya kesana tenang-tenang, mereka nggak ada yang tahu kalau saya itu buron? Enggak kan? Rangga. Gini aja cerita. Kemarin Pak Romi, guru kita sendiri, itu udah membantu aparat untuk menangkap saya. Apa itu kurang untuk ngebuat saya merasa terancam? Dewa! Dewa!
Dewa, buka. Buka. Halo. Masih ingat gak sama gue? Carmen, temennya Cinta. Oh, iya, sorry. Ngapain lo tidur di sini? Gak punya rumah apa? Tiduran aja. Habis seharian ini capek banget. Cinta mana? Ada di dalam. Cuman kayaknya dia masih lama pulangnya, jadi kayaknya kalau lo nungguin dia percuma deh. Jadi kamu sekarang maunya gimana nggak? Yang pasti saya harus pergi jauh-jauh dari Jakarta. Kamu mau kemana nggak? Emang kamu udah ada rencana? Yang paling memungkinkan saya pergi ke rumah paman saya di Sukabumi. Dan saya harus melepaskan pekerjaan saya di majalah kita. Karena jelas-jelas di sana ada yang mengkhianati saya. Terus itu berarti kita makin susah buat ketemu dong nggak? Kapan nyebar undangan? Undangan apa, men? Loh, undangan kawin. Katanya Cinta kamu kan udah mau kawin. Enggak lagi. Oh enggak sih. Malahan katanya bukannya udah ada rapat panitia segala. Panitia renovasi rumah. Serius nih. Serius? Belum. Terus nunggu apaan? Nunggu cinta. Ngaco lo. Sebenarnya ada poin yang sangat penting yang saya pengen omongin sama kamu. Makanya saya pengen banget ketemu kamu sekarang ini. Enggak, please, jangan bikin saya takut, enggak. Lebih baik ketakutan sementara daripada penderitaan yang berkepanjangan. Apa sih enggak? Bener banget apa yang kamu bilang. Kamu udah lihat sendiri kan keadaan saya kayak gimana. Saya nggak ada bedanya sama penderita paranoid. Ya terus? Kamu ingat waktu hubungan kita jauh. Kamu di sini, saya di Amerika. Dan ternyata hubungan kita nggak berjalan dengan baik. Yang ada cuma berantem sama berantem. Sampai suatu saat kamu nyaranin supaya kita putus hubungan sementara. Oh my god, nggak usah diingat lagi dong, nggak, itu mimpi buruk kita, nggak usah diomongin lagi, nggak, itu udah lewat. Tak, sekarang itu bukan cuman mimpi buruk lagi. Itu udah menjadi kenyataan yang sangat buruk. Terus apa hubungannya sama putus sementara? Gagasan itu lebih relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Saya nggak mau denger. Kak. Tenang, Tak. Kok gue jadi ngobrol sama lo sih? Emangnya ada yang larang, men? Ya cuman kan nanti kalau gue sampai ketahuan sama cewek lo nih, gue dibacok dari belakang, nggak lucu kan?
Tak, bukannya saya mau ngungkit masa lalu, balas dendam, atau apapun yang kamu bilang tadi. Aku jahat. Tak, sama seperti alasan kamu dulu. Perpisahan sementara ini demi kebaikan kita berdua. Bisa secara fisik saya masih bisa terima nggak, tapi ini kita putus hubungan nggak? Tapi nyatanya belakangan ini hubungan kita lebih banyak terputus kan. Itu karena saya nggak bisa ngehubungin kamu, sedangkan kamu bisa ngehubungin saya. Ini tuh nggak fair nggak? Tapi sekarang ini hubungan kita emang gak normal, gak wajar, dan cuman bakalan nyakitin kita berdua. Itu yang saya gak mau. Iya, men. Serius, men. Parkir di sini ngapain, Pak? Mbak Carmen, Hah? Ngapain lo di sini? lagi tugas Mbak. Tugas apaan? Nyari orang. Siapa namanya? Aduh, itu rahasia Mbak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Iya. Itu tas apaan tuh isinya di samping lo? Sorry ya, ini juga rahasia. Saya sampai di sini saja, ya. Jangan, Pak. Nanti Bapak yang kena. Hari ini bisa bebas, besok juga kena. Jangan gitu dong, Pak. Yang penting kamu dan Cinta selamat. Jangan pikirin saya. Pergi sana. Ayo. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sudah. Kasih kabar gimana? Cepat. Tadi sih Carmen bilang dia nunggu di sekitar sini. Dia apa kabar? Naik mobil teman katanya. Temen siapa? Oh my god, Rangga udah deh. Ini waktunya tuh gak tepat banget buat kamu curiga dan mau bahas hal ini. Kalau kamu gak percaya sama Carmen. Kenapa, Tak? Gak apa-apa sih. Yaudah cepetan yuk. Gak apa, yuk gak. Kenalin. Saya Dewa, temennya Cinta. Rangga.